Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di antara sekian banyak wanita agung yang pernah menghiasi perjalanan sejarah manusia, ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh cinta, kemuliaan, dan penghormatan. Namanya begitu harum di langit maupun di bumi. Dialah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta baginda Rasulullah SAW, wanita mulia yang kelak menjadi pemimpin para wanita di surga. Fatimah bukan hanya anak dari manusia terbaik di muka bumi, tetapi juga sosok yang mewarisi kelembutan, kesucian hati, dan kemuliaan akhlak dari ayah dan ibundanya. Beliau adalah istri setia dari Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus sepupu Rasulullah, dan ibu dari dua cucu kesayangan Nabi, yaitu Hasan dan Husain, dua pemuda penghulu surga. Sebelum kita menyelami kisah hidup beliau yang penuh pelajaran dan keteladanan, mari kita dengarkan cerita ini sampai akhir. Karena semakin kita mengenal Fatimah Az-Zahra, semakin kita memahami bagaimana indahnya kesabaran, keteguhan iman, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Fatimah Az-Zahra lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Beliau lahir di kota suci Makkah, di tengah keluarga yang paling mulia sepanjang zaman. Ayah beliau adalah Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sedangkan ibundanya adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita agung yang dikenal karena kecerdasannya, kelembutannya, dan pengorbanannya dalam membela Islam. Khadijah juga menjadi wanita pertama yang memeluk Islam dan termasuk salah satu dari 4 wanita terbaik penghuni surga. Sejak kecil, Fatimah tumbuh dalam lingkungan penuh kemuliaan. Namun hidup beliau bukanlah kehidupan yang dipenuhi kemewahan dunia. Justru sejak usia belia, Fatimah sudah menyaksikan begitu berat perjuangan ayahnya dalam menyebarkan agama Islam. Beliau melihat bagaimana Rasulullah dihina, dicaci, bahkan disakiti oleh kaum Quraisy. Tetapi di tengah semua itu, Fatimah kecil selalu hadir dengan kasih sayang dan ketulusan yang luar biasa. Karena kedekatannya yang begitu dalam dengan sang ayah, Fatimah menjadi salah satu orang yang paling memahami penderitaan Rasulullah. Beliau tumbuh menjadi wanita yang lembut hatinya, kuat imannya, dan sangat sederhana kehidupannya. Beliau memiliki 3 kakak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, putri-putri Rasulullah yang juga dikenal karena keteguhan iman dan kesabarannya. Selain itu, Fatimah sebenarnya memiliki 2 saudara laki-laki kandung, yaitu Al-Qasim dan Abdullah, putra-putra Rasulullah SAW. Namun Allah berkehendak lain. Kedua putra Nabi itu wafat ketika masih kecil, meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah dan Khadijah. Meski demikian, keluarga mulia ini tetap menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan ketundukan kepada Allah. Di antara seluruh putri Rasulullah, Fatimah dikenal sebagai anak yang paling mirip dengan ayahnya. Bukan hanya wajahnya yang menyerupai Rasulullah, tetapi juga akhlaknya, kelembutannya, cara berjalan, hingga tutur katanya. Seolah-olah setiap gerakan Fatimah memantulkan cahaya kemuliaan sang ayah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, pernah berkata bahwa ia tidak pernah melihat seseorang yang paling mirip cara bicara dan sikapnya dengan Rasulullah selain Fatimah Az-Zahra. Saat Fatimah berbicara, kelembutan dan ketenangan Rasulullah seakan hidup kembali melalui dirinya. Hubungan antara Rasulullah dan Fatimah bukan sekadar hubungan ayah dan anak. Di antara keduanya terjalin cinta yang begitu dalam, penuh penghormatan dan kasih sayang yang tulus. Setiap kali Rasulullah bepergian lalu kembali ke Madinah, sebelum menemui istri-istrinya, orang pertama yang beliau datangi adalah Fatimah. Kerinduan beliau kepada putri kesayangannya begitu besar, dan ketika Fatimah datang mengunjungi Rasulullah, beliau akan segera berdiri menyambutnya, lalu mencium putrinya dengan penuh cinta dan penghormatan. Begitu pula Fatimah kepada ayahnya. Setiap kali Rasulullah datang ke rumahnya, Fatimah selalu menyambut beliau dengan hangat, penuh adab dan kasih sayang. Pemandangan indah antara ayah dan anak ini menjadi bukti betapa Islam mengajarkan cinta, kelembutan,
dan penghormatan di dalam keluarga. Begitu besarnya cinta Rasulullah kepada Fatimah Az-Zahra hingga beliau memberikan sebuah julukan yang sangat istimewa untuk putri tercintanya. Rasulullah memanggil Fatimah dengan sebutan Ummu Abiha, yang berarti ibu bagi ayahnya. Julukan itu bukan sekadar panggilan biasa, melainkan sebuah penghormatan yang lahir dari kedalaman cinta dan kedekatan hati antara Rasulullah dan Fatimah. Seakan-akan Fatimah menjadi sosok yang selalu merawat, menghibur, dan menemani ayahnya di saat-saat sulit, layaknya seorang ibu yang penuh kasih sayang terhadap anaknya. Sejak wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah kecil memang banyak mengambil peran dalam mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di usia yang masih sangat muda, beliau sudah merasakan beratnya perjuangan dakwah Islam. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dihina, dilempari, dicaci, bahkan disakiti oleh kaum Quraisy. Namun semua itu justru membuat cinta dan kepeduliannya kepada Rasulullah semakin besar. Karena itulah Rasulullah sangat mencintai Fatimah. Beliau tidak pernah menyembunyikan rasa sayangnya kepada sang putri. Bahkan dalam banyak kesempatan Rasulullah mengungkapkan kemuliaan Fatimah dengan kata-kata yang begitu menyentuh hati. Beliau bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku. Siapa yang membuatnya marah, berarti ia telah membuatku marah." Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, "Fatimah adalah bagian dariku. Aku merasa terganggu bila ia diganggu, dan aku merasa sakit jika ia disakiti." Betapa tinggi kedudukan Fatimah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan Nabi, dan kesedihannya pun menjadi kesedihan beliau. Dari sini, umat Islam memahami bahwa mencintai keluarga Rasulullah adalah bagian dari penghormatan kepada Rasulullah sendiri. Namun kemuliaan Fatimah bukan hanya karena ia putri Nabi. Sejak kecil, Fatimah Az-Zahra telah menunjukkan ketabahan dan keberanian yang luar biasa menghadapi kerasnya permusuhan kaum Quraisy. Hatinya lembut, tetapi jiwanya sangat kuat. Ia bukan hanya putri seorang nabi, melainkan cahaya keteguhan yang tumbuh di tengah badai ujian. Suatu hari, di depan Ka'bah yang mulia, ketika Rasulullah sedang menunaikan sholat dengan penuh khusyuk, di tengah sujud beliau yang panjang dan penuh penghambaan kepada Allah, beberapa orang kafir Quraisy berkumpul sambil memandang Nabi dengan kebencian yang mendalam. Hati mereka dipenuhi kesombongan dan permusuhan. Lalu dengan keji, mereka mengambil kotoran unta dan meletakkannya di atas punggung Rasulullah yang sedang bersujud. Mereka tertawa terbahak-bahak, mengejek, dan menghina manusia paling mulia, tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Di saat itulah, Fatimah kecil mendengar kabar tentang apa yang sedang terjadi pada ayahnya. Dengan hati yang cemas, ia segera berlari menuju Ka'bah. Langkah kecilnya bergerak cepat, menembus kerumunan orang-orang Quraisy. Ketika sampai di sana, hatinya hancur melihat ayah tercintanya diperlakukan begitu hina. Tanpa takut sedikit pun, Fatimah langsung mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tangan kecilnya, ia membersihkan kotoran yang berada di punggung ayahnya. Air matanya jatuh satu demi satu. Kesedihan dan kemarahan bercampur di dalam hati seorang anak kecil yang tak tega melihat ayahnya disakiti. Sambil menangis, Fatimah berkata dengan suara bergetar, "Ayah, mengapa mereka menyakitimu seperti ini? Bukankah engkau datang membawa kebenaran bagi mereka?" Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang penuh kelembutan dan kesabaran menatap putrinya dengan kasih sayang. Tidak ada kemarahan di wajah beliau, tidak pula dendam kepada orang-orang yang menyakitinya. Beliau hanya berkata lembut, "Jangan bersedih, wahai putriku. Sesungguhnya Allah akan menolong ayahmu." Setelah membersihkan punggung Rasulullah, Fatimah kecil berdiri menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Meski usianya masih sangat muda, keberaniannya begitu besar. Dengan mata yang masih basah oleh air mata, ia menghardik mereka dengan penuh ketegasan. "Celakalah kalian. Bagaimana kalian tega melakukan ini kepada seseorang yang jujur dan amanah? Seseorang yang tidak pernah menyakiti kalian." Orang-orang Quraisy terdiam sejenak melihat keberanian putri kecil Rasulullah itu. Di balik tubuh kecilnya, tersimpan hati yang begitu kuat dan cinta yang luar biasa kepada ayahnya.
Melihat keberanian putrinya, Rasulullah kemudian memeluk Fatimah dengan penuh kasih sayang. Beliau mengusap air mata yang membasahi pipi putrinya, lalu berkata dengan lembut, "Wahai putriku, jangan takut. Allah selalu bersama kita. Allah pasti menjaga kita dari perbuatan orang-orang zalim." Peristiwa itu menjadi salah satu bukti betapa sejak kecil Fatimah Az-Zahra telah tumbuh menjadi wanita yang tegar, pemberani dan penuh cinta kepada Rasulullah. Di usia yang masih belia, ia sudah berdiri di sisi ayahnya, menghadapi kerasnya permusuhan demi membela agama Allah. Ketika perang Uhud meletus, kaum muslimin menghadapi ujian yang sangat berat. Medan peperangan dipenuhi debu, darah, dan suara benturan pedang. Banyak sahabat terluka, bahkan sebagian gugur sebagai syuhada. Di tengah suasana yang penuh ketegangan itu, Fatimah Az-Zahra turut mengambil bagian dalam perjuangan. Meski beliau seorang wanita, semangat dan pengorbanannya untuk Islam tidak pernah kalah dari para mujahid yang berada di garis depan. Bersama beberapa perempuan muslimah lainnya, Fatimah ditugaskan membantu kebutuhan para pejuang. Mereka mengangkut air untuk para tentara muslim, memberi minum kepada yang kehausan, serta merawat para sahabat yang terluka akibat pertempuran. Dengan penuh ketulusan, Fatimah berjalan di tengah medan yang berbahaya demi membantu kaum muslimin yang sedang berjuang. Namun di perang itulah Rasulullah SAW mengalami luka yang cukup parah. Wajah beliau terluka, giginya patah, dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Saat kabar tersebut sampai kepada Fatimah, hati beliau langsung dipenuhi kecemasan. Fatimah segera menghampiri ayahnya. Ketika melihat Rasulullah dalam keadaan terluka, air matanya hampir tak terbendung. Tetapi di tengah kesedihan itu beliau tetap tegar dan segera merawat sang ayah dengan penuh cinta dan kelembutan. Dengan tangannya sendiri, Fatimah membersihkan darah dari wajah Rasulullah. Namun darah itu terus mengalir tanpa henti, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib membakar sepotong tikar dari pelepah, lalu abunya digunakan oleh Fatimah untuk menutup luka Rasulullah agar darahnya berhenti. Betapa besar cinta Fatimah kepada ayahnya. Di saat orang lain mungkin dipenuhi rasa takut, Fatimah justru berdiri paling dekat dengan Rasulullah, merawat beliau dengan penuh pengabdian dan kasih sayang. Pada suatu hari, datanglah seorang sahabat mulia menemui Rasulullah dengan sebuah niat yang sangat terhormat. Ia ingin meminang Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah. Laki-laki itu bukan orang biasa. Ia adalah sahabat paling dekat dengan Nabi, orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang membenarkan dakwah Islam. Sosok yang selalu setia menemani Rasulullah dalam setiap perjuangan, baik di masa sulit maupun di masa kemenangan. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Sejak awal Islam datang, Abu Bakar telah mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwanya demi membela agama Allah. Ia menjadi sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Namun ketika Abu Bakar menyampaikan keinginannya untuk melamar Fatimah, Rasulullah menolaknya dengan sangat lembut dan penuh penghormatan. Bukan karena Abu Bakar tidak mulia, justru beliau adalah salah satu manusia terbaik di antara umat ini. Akan tetapi saat itu usia Fatimah masih sangat muda. Sementara perbedaan usia di antara keduanya cukup jauh. Selain itu, Abu Bakar juga telah menjadi mertua Rasulullah melalui pernikahan dengan Aisyah. Abu Bakar menerima keputusan tersebut dengan hati yang lapang dan penuh adab. Tak lama setelah itu, datang pula seorang sahabat besar lainnya. Sosok yang dikenal gagah berani, tegas, dan sangat ditakuti musuh-musuh Islam. Dengan keislamannya, kaum muslimin menjadi lebih kuat dan berani menampakkan agama mereka secara terbuka. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa setan akan memilih jalan lain ketika berpapasan dengannya. Dialah Umar bin Khattab, sang Al-Faruq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Umar juga datang menemui Rasulullah dengan niat mulia untuk meminang Fatimah Az-Zahra. Namun sebagaimana Abu Bakar sebelumnya, Rasulullah kembali menolak lamaran itu dengan cara yang sangat lembut. Alasannya tetap sama, Fatimah masih terlalu muda dan terdapat perbedaan usia yang cukup jauh. Umar pun menerima keputusan tersebut dengan penuh keikhlasan dan penghormatan kepada Rasulullah. Setelah itu, datang lagi seorang sahabat kaya raya yang terkenal karena kedermawanannya. Ia adalah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga.
Abdurrahman datang membawa mahar yang luar biasa besar. Disebutkan, ia membawa 100 ekor unta pilihan dari Mesir dan 10.000 dinar emas. Jika dihitung dengan nilai sekarang, jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Itu adalah mahar yang sangat besar dan mungkin sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Namun bagi Rasulullah, kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta semata. Meskipun membawa kekayaan yang begitu melimpah, Rasulullah tetap menolak lamaran Abdurrahman bin Auf dengan penuh kelembutan dan penghormatan. Karena bagi Rasulullah, pernikahan Fatimah bukanlah tentang kekayaan dunia, melainkan tentang siapa yang paling tepat mendampingi putrinya dalam iman, perjuangan, dan kehidupan yang sederhana di jalan Allah. Setelah beberapa sahabat besar datang melamar Fatimah Az-Zahra, namun belum diterima, datang pula sahabat mulia lainnya yang terkenal karena kelembutan hati, kekayaan, dan sifat pemalunya yang begitu agung. Dialah Utsman bin Affan, seorang sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Beliau termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam dan rela mengorbankan harta serta kehidupannya demi perjuangan agama Islam. Utsman datang dengan membawa mahar yang sangat besar, sebagaimana Abdurrahman bin Auf sebelumnya. Namun meskipun Utsman memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya, Rasulullah tetap menolak lamarannya dengan cara yang lembut dan penuh penghormatan. Hingga akhirnya, tibalah saat yang telah Allah takdirkan. Datanglah seorang pemuda yang sejak kecil tumbuh di bawah asuhan Rasulullah. Seorang pemuda pemberani yang selalu berada di sisi Nabi dalam setiap perjuangan. Dialah orang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Rasulullah ketika kaum Quraisy berencana membunuh beliau saat hijrah ke Madinah. Pemuda itu dikenal karena keberanian dan ketangguhannya di medan perang. Pemilik pedang legendaris Zulfikar, pembawa panji Islam dalam perang Badar, sang penakluk benteng Khaybar ketika para sahabat lain belum berhasil menaklukkannya. Bahkan Rasulullah pernah menyebutnya sebagai pintu ilmu. Dialah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketika Ali datang menemui Rasulullah, wajah beliau tampak penuh kebahagiaan. Rasulullah menyambutnya dengan hangat dan berkata, "Wahai Ali, ada keperluan apa?" Namun saat itu, Ali tampak sangat gugup. Keberanian yang biasa ia tunjukkan di medan perang seolah hilang ketika berada di hadapan Rasulullah untuk menyampaikan isi hatinya. Ia hanya tertunduk diam dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Rasulullah memperhatikan tingkah Ali yang tidak seperti biasanya. Kemudian dengan senyum penuh kasih beliau bertanya, "Wahai Ali, ada keperluan apa?" Ali masih terdiam. Lalu Rasulullah kembali bertanya dengan lembut, "Apakah engkau datang untuk melamar putriku Fatimah?" Mendengar pertanyaan itu, Ali tersenyum malu lalu menjawab pelan, "Benar wahai Rasulullah, aku ingin melamar Fatimah." Rasulullah kemudian bertanya, "Apa yang engkau miliki untuk dijadikan mahar?" Ali menjawab dengan jujur dan penuh kerendahan hati, "Wahai Rasulullah, engkau tentu tahu keadaanku. Aku tidak memiliki banyak harta. Aku hanya mempunyai 1 pedang, 1 baju besi, dan seekor unta tua." Mendengar jawaban itu Rasulullah berkata, "Pedangmu akan engkau gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Unta itu akan engkau gunakan untuk kebutuhanmu. Maka aku menerima baju besimu sebagai mahar untuk Fatimah." Betapa sederhana mahar pernikahan putri manusia termulia di muka bumi itu. Tidak berupa emas bertumpuk ataupun harta melimpah, melainkan hanya sebuah baju besi. Namun Ali masih merasa khawatir dan berkata lagi, "Ya Rasulullah, sungguh yang aku miliki hanyalah baju besi itu." Lalu Rasulullah menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Tidak apa-apa wahai Ali, aku menerimanya karena Allah. Sesungguhnya Allah telah menikahkanmu dengan Fatimah di langit, sebelum aku menikahkan kalian di bumi." Kalimat itu membuat hati Ali dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Setelah itu Ali segera menjual baju besinya. Baju besi tersebut terjual seharga 400 dirham. Seluruh uang hasil penjualan itu kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah membagi uang tersebut menjadi 3 bagian. Sebagian digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga sederhana bagi Fatimah. Sebagian lagi untuk membeli wangi-wangian, dan sisanya diberikan kembali kepada Ali untuk menjamu para tamu yang menghadiri pernikahan mereka. Ketika kabar itu sampai kepada Fatimah Az-Zahra,
bahwa Rasulullah akan menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib, hati beliau dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur menjadi satu. Fatimah pun menangis terseduh-seduh. Melihat putri tercintanya menangis, Rasulullah mendekatinya dengan penuh kelembutan. Dengan suara yang penuh kasih sayang, beliau bertanya, "Wahai putriku, mengapa engkau bersedih?" Dengan mata yang masih basah oleh air mata, Fatimah menjawab dengan lirih bahwa dirinya bukan menolak Ali dan bukan pula tidak ridho dengan keputusan ayahnya. Namun yang membuat hatinya begitu sedih adalah karena ia merasa tidak sanggup berpisah dengan Rasulullah, ayah yang sangat ia cintai sejak kecil. Betapa dalam cinta Fatimah kepada Rasulullah. Sejak kecil beliau selalu berada di sisi ayahnya, menemani perjuangan, menghibur di saat sedih, dan merawat beliau di saat terluka. Maka membayangkan harus hidup terpisah dari Rasulullah, membuat hati Fatimah terasa begitu berat. Mendengar ucapan putrinya, Rasulullah tersenyum penuh kasih sayang lalu bersabda, "Wahai putriku, aku menikahkanmu dengan seseorang yang Allah Ta'ala dan Rasulnya sangat mencintainya. Dan dia pun sangat mencintai Allah dan Rasulnya." Kalimat itu menenangkan hati Fatimah, karena beliau tahu laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya bukanlah orang biasa, melainkan Ali bin Abi Thalib, salah satu manusia paling mulia di sisi Allah. Hari pernikahan pun tiba. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tidak ada istana megah, ataupun perhiasan dunia yang berlimpah. Rumah tangga paling mulia dalam sejarah Islam justru dimulai dengan kesederhanaan yang penuh keberkahan. Rasulullah memberikan hadiah sederhana untuk putrinya. Di antaranya adalah hanya sehelai kain, sebuah bantal dari kulit yang diisi serat kurma, alat penggiling gandum, kendi air, dan beberapa perlengkapan rumah tangga yang sangat sederhana. Namun meski sederhana, rumah tangga itu dibangun di atas fondasi iman, cinta, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pun menikahkan Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Di hadapan para sahabat, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah bahwa aku telah menikahkannya dengan mahar 400 dirham dari nilai baju besi Ali." Maka sejak hari itu, Fatimah Az-Zahra resmi menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Setelah pernikahan mereka berlangsung, Ali dan Fatimah menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh kesederhanaan, namun dipenuhi cinta dan ketakwaan. Di rumah kecil mereka terjalin hubungan yang hangat, penuh kelembutan dan saling menghormati. Pada suatu hari, Fatimah berbicara kepada Ali dengan suara lembut, "Wahai suamiku, dahulu ketika di Madinah, ada seseorang yang selalu membuatku kagum karena keberaniannya. Aku sering penasaran dengan apa saja yang telah ia lakukan untuk membela agama Islam." Mendengar ucapan itu, Ali bin Abi Thalib terdiam sejenak. Sebagai seorang suami, di dalam hatinya muncul rasa cemburu. Wajahnya berubah sedikit muram, meski ia berusaha tetap tenang di hadapan istrinya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Ali memandang Fatimah lalu bertanya pelan, "Wahai Fatimah istriku, apakah engkau menyesal karena tidak menikah dengannya?" Itulah pertanyaan yang keluar dari hati seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Meski dikenal sebagai singa Allah di medan perang, Ali tetaplah manusia biasa yang memiliki rasa cemburu dan takut kehilangan cinta orang yang ia sayangi. Mendengar pertanyaan itu, Fatimah tersenyum lembut. Tatapannya penuh kasih sayang kepada suaminya. Lalu dengan suara yang menenangkan hati, beliau berkata, "Tentu tidak wahai Ali suamiku, justru aku merasa sangat beruntung, karena lelaki yang aku kagumi itu adalah dirimu." Mendengar jawaban tersebut, hati Ali langsung dipenuhi kebahagiaan. Rasa cemburu yang tadi menyelimuti dirinya berubah menjadi rasa syukur dan cinta yang semakin mendalam kepada Fatimah. Setelah menikah, kehidupan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra berjalan dengan penuh cinta dan keberkahan. Dari rumah tangga sederhana itu, Allah menganugerahkan 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum, dan seorang putra kecil bernama Muhsin bin Ali. Namun Allah berkehendak lain.
Muhsin wafat ketika masih kecil, meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga mulia tersebut. Meski menjadi keluarga putri Rasulullah, kehidupan Ali dan Fatimah jauh dari kemewahan dunia. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil dan sederhana di kota Madinah. Namun rumah itu dipenuhi iman, kasih sayang, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terkadang beliau bekerja mengambil air, berkebun, atau pekerjaan lainnya demi mencari nafkah yang halal. Sementara Fatimah dengan penuh kesabaran mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga seorang diri. Beliau menggiling gandum dengan tangannya sendiri, hingga kedua telapak tangannya menjadi kasar dan lecet. Setiap hari Fatimah juga mengambil air dari sumur menggunakan kendi yang berat, sampai pundaknya meninggalkan bekas karena seringnya memikul beban. Namun Fatimah tidak pernah mengeluh. Beliau menjalani semua itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan demi keluarganya. Melihat keadaan istrinya yang begitu letih, hati Ali bin Abi Thalib merasa sedih. Sebagai seorang suami, beliau tidak tega melihat putri Rasulullah harus bekerja seberat itu. Pada suatu hari Ali berkata dengan lembut kepada Fatimah, "Wahai istriku, sungguh aku merasa kasihan melihatmu bekerja begitu berat. Mengapa kita tidak meminta kepada Rasulullah agar beliau memberikan seorang pembantu untuk membantu pekerjaan rumah kita?" Mendengar usulan itu, Fatimah pun menyetujuinya. Bukan karena mengeluh terhadap kehidupannya, tetapi karena pekerjaan yang beliau lakukan memang sangat berat. Maka Fatimah kemudian mendatangi Rasulullah untuk menyampaikan permintaan tersebut kepada ayah tercintanya. Sesampainya di hadapan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra menyampaikan isi hatinya dengan penuh kelembutan. "Wahai ayah, aku merasa lelah dengan pekerjaan rumah tangga yang berat. Maukah ayah memberikan seorang pembantu untuk meringankan pekerjaanku?" Rasulullah mendengarkan permintaan putri tercintanya itu dengan penuh perhatian. Beliau memahami betapa berat pekerjaan yang setiap hari dilakukan Fatimah. Beliau tahu bagaimana tangan putrinya menjadi kasar karena menggiling gandum dan bagaimana pundaknya terasa sakit karena sering memikul air dari sumur. Namun Rasulullah adalah pemimpin yang sangat adil dan penuh kasih kepada seluruh umatnya. Dengan lembut beliau berkata, "Wahai putriku, aku belum bisa memberikan seorang pembantu kepadamu, sementara para ahli sufah masih lebih membutuhkan bantuan." Ahli sufah adalah kaum muslimin miskin yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Mereka hidup dalam kekurangan dan banyak di antara mereka tidak memiliki keluarga maupun harta. Lalu Rasulullah melanjutkan ucapannya dengan penuh kasih sayang. "Wahai putriku, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik bagimu daripada seorang pembantu?" Fatimah mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sebelum tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu." Betapa indah ajaran Rasulullah. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang kehidupan dunia, tetapi juga memberikan kekuatan hati dan ketenangan jiwa melalui zikir kepada Allah. Fatimah menerima nasihat ayahnya dengan hati yang ikhlas dan penuh keimanan. Tidak ada rasa kecewa sedikit pun di wajahnya, karena beliau tahu setiap ajaran Rasulullah pasti membawa keberkahan. Ketika kembali ke rumah, Fatimah menceritakan semua itu kepada Ali bin Abi Thalib. Mendengar nasihat Rasulullah tersebut, Ali berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, ini adalah hadiah terbaik yang bisa kita terima dari Rasulullah. Beliau tidak pernah mengajarkan sesuatu, kecuali pasti membawa kebaikan." Sejak saat itu, zikir tersebut menjadi amalan yang terus diwariskan kepada umat Islam hingga hari ini. Fatimah Az-Zahra memang dikenal bukan hanya sebagai wanita yang sabar dan sederhana, tetapi juga sangat dermawan. Beliau senang membantu orang lain, meskipun dirinya sendiri hidup dalam kekurangan. Bahkan kedermawanan Fatimah tidak hanya terlihat dalam berbagi harta, tetapi juga dalam doa-doanya. Dalam setiap munajatnya kepada Allah, beliau lebih dahulu mendoakan orang lain sebelum mendoakan dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi kasih sayang untuk umat dan keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan. Pada suatu malam yang tenang di kota Madinah, ketika kebanyakan manusia telah terlelap dalam tidurnya, Fatimah Az-Zahra berdiri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana rumah kecil mereka dipenuhi ketenangan dan cahaya keimanan.
Saat itu Ali bin Abi Thalib memperhatikan istrinya. Melihat Fatimah sedang mengangkat kedua tangannya dengan penuh kekhusyuan. Dengan suara lirih dan hati yang tulus, beliau memanjatkan doa demi doa kepada Allah. Namun ada sesuatu yang membuat hati Ali begitu tersentuh. Dalam doa panjangnya itu, Fatimah terus memohon kebaikan untuk kaum muslimin. Beliau mendoakan tetangga-tetangganya, orang-orang miskin, para pejuang Islam, dan seluruh umat agar diberikan rahmat, keselamatan, serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Ali tidak mendengar Fatimah meminta sesuatu pun untuk dirinya sendiri. Setelah Fatimah selesai berdoa, Ali mendekatinya dengan penuh rasa haru dan bertanya, "Wahai istriku, mengapa engkau tidak memohon sesuatu untuk dirimu sendiri? Bukankah engkau juga membutuhkan rahmat dan karunia Allah?" Fatimah menatap suaminya dengan senyum yang lembut dan penuh ketulusan. Lalu beliau menjawab, "Wahai suamiku, aku lebih suka mendoakan orang lain terlebih dahulu, karena aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan diriku." Betapa mulianya hati Fatimah Az-Zahra. Di saat banyak manusia sibuk memikirkan dirinya sendiri, Fatimah justru lebih mendahulukan orang lain dalam doanya. Hatinya dipenuhi kasih sayang, kepedulian, dan keyakinan yang begitu besar. Pada suatu ketika, Hasan dan Hussein, dua cucu kesayangan Rasulullah, jatuh sakit. Melihat keadaan anak-anak mereka, hati Ali bin Abi Thalib dan Fatimah dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran. Dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali dan Fatimah bernazar, jika Hasan dan Husain diberi kesembuhan, maka mereka akan berpuasa selama 3 hari, sebagai bentuk rasa syukur. Dan atas izin Allah, kedua putra mereka pun sembuh. Maka Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain mulai menunaikan nazar mereka dengan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Namun di balik puasa itu, tersimpan sebuah kisah pengorbanan yang sangat luar biasa. Pada hari pertama, ketika waktu berbuka tiba, dan mereka hanya memiliki sedikit makanan untuk menghilangkan lapar, tiba-tiba datang seorang fakir miskin mengetuk pintu rumah mereka sambil meminta makanan. Tanpa ragu sedikit pun, Ali dan Fatimah memberikan seluruh makanan yang mereka miliki kepada orang miskin tersebut. Akhirnya mereka sendiri hanya berbuka dengan air putih. Keesokan harinya, hal yang sama kembali terjadi. Saat waktu berbuka tiba, datang seorang anak yatim meminta makanan. Dan sekali lagi, keluarga mulia itu menyerahkan seluruh makanan mereka kepada anak yatim tersebut. Mereka kembali menahan lapar dan hanya berbuka dengan air. Pada hari ketiga, ketika tubuh mereka semakin lemah karena puasa dan kekurangan makanan, datang pula seorang tawanan meminta bantuan. Dan lagi-lagi, Ali dan Fatimah memilih memberikan makanan mereka kepada orang yang membutuhkan itu. Sementara mereka sendiri tetap menahan lapar demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya hati keluarga ini. Di saat mereka sendiri berada dalam kekurangan, mereka justru lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dalam sebuah riwayat diceritakan, pada suatu malam yang sangat dingin, datang seorang pengemis ke rumah mereka sambil meminta pertolongan. Saat itu Fatimah tidak memiliki apapun, kecuali sebuah selimut kecil yang biasa digunakan untuk tidur bersama keluarganya. Namun tanpa berpikir panjang, Fatimah menyerahkan selimut itu kepada pengemis tersebut. Malam itu mereka rela menahan dingin demi menghangatkan orang lain. Melihat apa yang dilakukan istrinya, hati Ali bin Abi Thalib dipenuhi rasa haru dan kagum. Malam itu udara Madinah terasa sangat dingin, sementara mereka sendiri hidup dalam kesederhanaan dan hampir tidak memiliki apa-apa. Ali kemudian memandang Fatimah, lalu berkata dengan lembut, "Bukankah malam ini sangat dingin?" Fatimah tersenyum tenang. Tidak ada penyesalan sedikit pun di wajahnya, meskipun ia baru saja memberikan satu-satunya selimut yang mereka miliki kepada seorang pengemis. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, beliau menjawab, "Wahai suamiku, aku lebih baik merasa dingin malam ini daripada membiarkan seseorang kedinginan, karena aku tidak memberikan apa yang bisa aku berikan kepadanya." Mendengar jawaban itu, Ali terdiam penuh kekaguman. Setelah Rasulullah menunaikan haji wada, haji terakhir beliau sebelum wafat, ada sebuah peristiwa yang sangat mengharukan antara beliau dan putri tercintanya, Fatimah Az-Zahra. Ketika Rasulullah terbaring sakit di saat menjelang wafatnya,
Rasulullah memanggil Fatimah dan memintanya duduk di sisi kanan beliau. Dengan penuh kasih sayang, Rasulullah membisikkan sesuatu ke telinga putrinya itu. Seketika wajah Fatimah pun berubah. Air matanya langsung jatuh dan beliau menangis dengan penuh kesedihan. Melihat putrinya menangis, Rasulullah kembali membisikkan sesuatu untuk kedua kalinya. Namun kali ini, setelah mendengar bisikan itu, Fatimah justru tersenyum lembut. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Aisyah, istri Rasulullah. Beliau merasa heran, karena belum pernah melihat seseorang menangis dan tersenyum begitu cepat dalam satu waktu yang hampir bersamaan. Aisyah lalu bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu?" Fatimah menjawab dengan penuh adab, "Pada bisikan pertama, Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwa beliau akan segera wafat. Karena itulah aku menangis." Lalu Fatimah melanjutkan, "Kemudian beliau membisikkan kepadaku bahwa aku akan menjadi orang pertama dari keluarganya yang akan menyusul beliau. Karena itulah aku tersenyum." Setelah wafatnya Rasulullah, betapa berat hari-hari yang dijalani Fatimah. Beliau hidup dalam kesedihan yang begitu mendalam. Hampir setiap malam Fatimah menangis mengenang ayah tercintanya. Setiap sudut kota Madinah mengingatkannya kepada Rasulullah, kepada senyum beliau, nasihat beliau, dan kasih sayang yang selama ini selalu menghangatkan hidupnya. Ali bin Abi Thalib, sang suami, berusaha menghiburnya dengan penuh kelembutan. Namun luka kehilangan Rasulullah terlalu besar bagi hati Fatimah. Dan benar sebagaimana yang telah dikabarkan Rasulullah, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra pun menyusul ayah tercintanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun ke-11 Hijriah. Kepergian Fatimah menjadi duka besar bagi kaum muslimin. Karena berpulangnya beliau bukan hanya kehilangan putri Rasulullah, tetapi juga hilangnya salah satu wanita paling mulia yang pernah hidup di muka bumi. Sesuai wasiatnya, pemakamannya dilakukan dengan sederhana dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Fatimah Az-Zahra kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi di kota Madinah. Ali bin Abi Thalib memimpin sendiri prosesi pemakaman istrinya tercinta. Dengan tangan yang gemetar dan hati yang hancur, beliau mengangkat jenazah Fatimah menuju pemakaman. Setiap langkah terasa begitu berat, karena yang sedang beliau antarkan ke peristirahatan terakhir, bukan hanya istrinya, tetapi juga belahan jiwa yang selama ini menemaninya, dalam suka dan duka perjuangan. Ketika jenazah Fatimah dimasukkan ke dalam liang lahat, Ali tak lagi mampu menahan air matanya. Sang singa Allah yang selama ini dikenal gagah dan pemberani di medan perang, kini menangis terseduh-seduh di sisi makam istrinya. Melihat ayahnya menangis begitu dalam, Hasan yang masih kecil pun mendekat lalu bertanya dengan polos, "Wahai ayahku, apa yang membuatmu menangis sedemikian rupa?" Ali memandang putranya dengan mata yang dipenuhi air mata. Dengan suara yang bergetar penuh haru, beliau berkata, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu. Beliau pernah bersabda, kelak jika putriku Fatimah telah tiada, maka akulah yang pertama kali akan menerima jasadnya di liang lahat. Demi Allah wahai putraku, aku melihat tangan kakekmu, Rasulullah SAW. Beliau menerima jasad ibumu, dan aku melihat beliau mencium wajah suci ibumu." Suasana kala itu dipenuhi tangisan dan kerinduan. Ali kemudian menundukkan kepalanya di dekat makam Fatimah, lalu berkata dengan penuh kesedihan, "Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau titipkan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu, putri yang setiap kali engkau rindukan surga, yang engkau cium wajah sucinya." Fatimah Az-Zahra. Betapa dalam cinta antara Rasulullah, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kisah mereka bukan sekadar kisah keluarga biasa, melainkan kisah tentang cinta yang dibangun di atas iman, pengorbanan, kesetiaan, dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hingga hari ini, nama Fatimah Az-Zahra tetap dikenang dengan penuh kemuliaan. Sebagai wanita suci yang hidupnya menjadi cahaya bagi seluruh umat Islam sepanjang zaman. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.